Raden Reza Pramadia, kuasa hukum keluarga almarhum Vina membeberkan peran dua wanita pada malam kejadian Vina menghembuskan nafas terakhir. Dua perempuan itu, kata Reza Pramadia, membagi tugasnya. Pada malam itu, kedua wanita itu naik sepeda motor untuk menjemput Vina. Perempuan pertama berperan menjemput Vina di rumah, sedangkan perempuan lainnya bertugas menunggu di motor. Pada malam kejadian itu Vina dijemput oleh dua orang. Satu menunggu di motor dan satu lagi turun menjemput Vina. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dalam tayangan TVN, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Reza Pramadia melanjutkan, kedua perempuan yang menjemput Vina memanfaatkan kelengahan keluarga. Karena pada malam itu, menurutnya, keluarga Vina Cirebon masih berduka. Sehingga keluarga tidak sadar Vina pergi. Pada saat itu memang tidak ada yang kenal dua orang tersebut, jelasnya. Pada malam kejadian itu di rumah keluarga lagi ada yang meninggal, jadi tidak fokus Vina pergi kemana, sambungnya. Terlepas dari itu, Reza Pramadia meminta agar polisi segera menemukan pelaku sesungguhnya. Kami berharap kepada pihak kepolisian, tolong pelaku yang sebenarnya yang ditangkap, tuturnya. Reza Pramadia pun berharap kepolisian menemukan 3 DPO. Kami berharap 3 DPO itu ditemukan, biar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat, bebernya. Sementara itu, pengacara Peggy Setiawan, Tony RM juga menyorot dua perempuan yang menjemput Vina. Vina disamperin oleh dua perempuan, yang satu gemuk yang satu kurus. Ini menarik, saya pernah konfirmasi atas kontennya Bang Uya ke kakaknya Vina, Marliana, ungkap Tony RM, Minggu, tanggal 30 Juni tahun 2024. Pasca mendengar petunjuk baru tersebut, Tony pun langsung mengcross-cek kebenaran ke kakaknya almarhumah Vina, Marliana. Dari konfirmasi tersebut, Tony shock lantaran Marliana membocorkan informasi mengejutkan. Bahwa memang benar Vina dijemput oleh dua wanita sebelum tewas. Kata Tony ke Marliana, "Mbak, apakah benar Vina sebelum kejadian itu dijemput oleh perempuan?" Kata kakak Vina, "Oh iya benar. Vina dijemput sebelum Isya," imbuh Tony RM. Lebih lanjut, Tony RM pun membocorkan identitas wanita yang menjemput Vina Cirebon. Namun hanya satu wanita yang namanya diingat Marliana. Sementara wanita yang satu lagi hanya diingat cirinya saja. Menurut kakaknya Vina, Vina menjelaskan saat itu yang menjemput namanya Mega. Tapi, nama yang satunya enggak tahu, pungkas Tony RM. Dari petunjuk baru itu, Tony pun meyakini bahwa dua wanita tersebut tahu persis insiden tewasnya Vina. Kalau berdasarkan teori kriminologi, mengungkap tindak pidana itu kan selain dari HP dan CCTV, bisa juga melalui orang yang menjemput Vina. Ternyata di sini, putusan pengadilan, tidak ada peristiwa Vina dijemput sebelum kejadian, ungkap Tony RM. Karenanya, Tony curiga jika wanita bernama Mega tahu apa penyebab Vina meregang nyawa bersama Eki. Vina dijemput abis Isya, jam 9:30 kan kejadian. Berarti yang namanya Mega ini tahu persis kejadian. Ini harus dicari. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Fakta baru tersebut terkait isi HP milik Vina yang hingga kini belum diungkap. Namun janggalnya, saat diperiksa isi komunikasi terakhir yang ada di HP Vina, hanya didapati satu chat saja. Hal ini diungkapkan oleh sang kakak, Marliana, saat diwawancarai media, Rabu, 10 Juli 2024. Hal tersebut diketahui saat HP milik Vina diambil dari Polsek Talun, 3 hari setelah kematian adiknya. Terkait keberadaan HP Vina pas kejadian itu, saya ambil HP Vina di hari ketiganya almarhumah Vina meninggal dunia. Saat itu, saya ambil HP Vina di Polsek Talun, ujar Marliana. Menurut Marliana, HP tersebut awalnya terkunci layar dan tidak bisa dibuka. Nah waktu HP sudah di tangan saya, HP-nya belum bisa saya buka karena terkunci layar, sehingga saya minta tolong ke ponakan. Sebab ponakan ini yang setiap hari tidur bareng Vina jadi dekat gitu, sehingga tahu kunci layar HP Vina, ucapnya. Setelah berhasil membuka HP Vina, Marliana menemukan bahwa kontak yang ada di dalamnya hanya kontak keluarga. Setelah berhasil dibuka, saya lihat kontak di HP-nya itu hanya ada kontak keluarga, gak ada kontak yang lain. Dan BBM pun, saat itu masih hits kan, di dalam BBM itu hanya ada satu chattingan dan chattingannya itu tersisa chat yang 2 hari lalu sebelum kejadian.
Jadi kalau chat di BBM itu sepertinya ada yang menghapus juga. Nomor kontak juga seperti ada yang menghapus, jelas dia. Salah satu saksi kasus Vina, Aep dikabarkan menghilang seusai Pegi Setiawan bebas. Aep sendiri merupakan warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aep juga dilaporkan sempat merantau dan tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Keberadaan Aep kini pun tak diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut disampaikan oleh Sophia, salah satu anggota keluarga Aep saat diwawancarai oleh salah satu TV swasta di Bekasi, Rabu, 10 Juli 2024. Sophia mengatakan Aep memang sering berpindah-pindah karena bekerja. Emang awalnya orang tuanya di sini kan adik emak, bocah itu Aep di mana saja buktinya kerja kayak di Cirebon, karena namanya usaha di mana saja mungkin, ungkap Sophia. Jadi sekarang kejadian begini ya kan enggak tahu emak enggak mengerti, enggak paham, lanjut Sophia. Berdasarkan keterangan Sophia, Aep sudah jarang datang ke rumah keluarganya di Bekasi. Anaknya tuh luas, Aep memang suka ke sini tapi sudah jarang, namanya anak itu kemana aja, jelasnya. Sehari-hari dibilang di sini juga enggak, tapi kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada di sini 1 bulan. Makanya emak kalau ditanya dia di mana, bingung, ungkap Sophia. Ketika disinggung kapan terakhir Aep mengunjungi rumah keluarganya di Bekasi, ia menyebut semenjak kasus Vina Cirebon kembali ramai disorot, ia tak pernah melihat Aep lagi. Terakhir semenjak kejadian begini, sekarang enggak tahu, emak enggak pernah melihat lagi, ujarnya. Seusai Pegi Setiawan Cirebon menangkan pra-peradilan, kini Pegi Setiawan Cianjur disorot. Pegi Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Kini semua gerak-gerik yang dilakukan Pegi Setiawan Cianjur terus diawasi oleh masyarakat Indonesia. Termasuk rutinitasnya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perlakuan tersebut kian membuat Pegi Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, ada sosok yang ingin membela Pegi Cianjur. Dirinya siap pasang badan untuk Pegi Cianjur. Tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Pegi Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Pegi Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Seusai hasil tes DNA keluar, dia mengharap rakyat Indonesia tidak menyudutkan Pegi Setiawan Cianjur. Itulah sebabnya mengapa Pegi Cianjur merasa aman dan tetap tegar menghadapi tudingan-tudingan negatif. Pegi Setiawan telah bebas setelah pra-peradilan yang diajukan pihaknya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Setelah kebebasannya, Pegi lantas memberikan pesan untuk Polda Jawa Barat. Pegi berharap Polda Jabar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut dikatakannya, ia meminta agar kepolisian dapat menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Harapan ini disampaikan Pegi pada Rabu 10 Juli. Pegi sendiri sebelumnya mengaku dirinya sempat mengalami pemukulan selama menjalani penahanan di Mapolda Jawa Barat. Ia mengatakan sempat mengalami pemukulan di sekitar mata oleh seorang penyidik. Tak hanya itu, Pegi juga menuturkan pernah dibekap dengan menggunakan plastik. Hal ini mendapat reaksi dari Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab dipanggil Caimin ini menyesalkan penyiksaan yang dialami Pegi selama di tahanan. Ia lantas meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk melakukan pengawasan dan penindakan.